Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak kita belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik dalam operasi hitung. Nah, taksiran operasi hitung yaitu menaksir operasi hitung. Maksudnya adalah memperkirakan hasil operasi hitung. Nah, taksiran disimbolkan dengan seperti ini. Oke. Nah, ada 3 cara menaksir hasil operasi hitung. Pertama yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, pertama kita bahas tentang taksiran atas. Taksiran atas yaitu taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Contohnya, ada soal seperti ini, taksiran atas dari 0,7 dikali 2,3 adalah titik-titik. Nah, anak-anak, pada taksiran atas, pembulatannya tidak menggunakan aturan pembulatan. Tapi langsung saja dia bertambah 1. Contoh, kita tambah angka yang paling kiri dalam bilangan. Di sini 0,7. 0,7 angka yang paling kirinya adalah, ya betul, satuan. Di sini 0 satuannya. Itu langsung saja kita tambah dengan 1. Jadi sini 0 ditambah 1. Ya, betul, jadi 1. Nah, sementara angka selanjutnya itu berubah menjadi 0. Di sini kok 0,7, 7-nya berubah menjadi 0. Nah, jadi 0,7 dibulatkan ke atas, jadi 1, karena koma 0 ini tidak diperlukan, bisa kita hilangkan. Ya, jadi 0,7 dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, 2,3, ya lihat saja angka yang paling kirinya adalah, ya betul, 2 satuan, yaitu 2. Ya, langsung saja ditambah 1. 2 ditambah 1, ya betul, jadi 3. Nah, sementara koma 3-nya berubah menjadi koma 0. Ya, karena koma 0 tidak berpengaruh, tidak diperlukan, bisa kita hilangkan. Nah, berarti 2,3 dibulatkan ke atas menjadi 3. Nah, jadi sekarang taksirannya adalah berarti 1 dikali, karena di sini operasinya kali, maka di sini kali. Kali 3, ya, sama dengan 3. Betul. Jadi taksiran atas 0,7 kali 2,3 yaitu 1 kali 3 sama dengan 3. Oke, contoh selanjutnya, taksiran atas dari 3,7 tambah 5,4 adalah titik-titik. Nah, 3,7 angka yang paling kirinya adalah, ya, 3, ini satuannya 3. Langsung saja ditambah dengan 1. 3 tambah 1, ya betul, 4. Nah, sementara koma 7-nya berubah menjadi koma 0. Ya, karena koma 0 tidak diperlukan, maka bisa kita hilangkan jadi 4. Jadi 3,7 dibulatkan ke atas menjadi 4. Oke, sekarang 5,4. Angka yang paling kirinya adalah, ya betul, 5. Tinggal kita tambah aja 1. 5 ditambah 1 jadi 6. Nah, koma 4-nya berubah menjadi koma 0. Ya, karena koma 0 tidak diperlukan atau sama saja, maka bisa kita hilangkan. Jadi 5,4 dibulatkan ke atas menjadi 6. Nah, sekarang berarti operasi hitungnya 4. Ya, karena di sini tambah, operasi hitungnya tambah, maka di sini juga tambah. Tambah 6, ya 4 tambah 6 sama dengan 10. Ya, jadi taksiran atas 3,7 tambah 5,4 yaitu 4 ditambah 6 sama dengan 10. Oke. Contoh berikutnya, taksiran atas dari 178 dibagi 41. Nah, sekarang 178, angka yang paling kirinya adalah, ya betul, 1 di sini, ratusan. Nah, sama seperti tadi, karena taksiran atas, maka kita tambah yang paling kiri. Angka yang paling kiri sini 1. Kita tambah 1. 1 ditambah 1, ya betul, sama dengan 2. Sementara puluhan dan satuannya ini berubah menjadi 0. Nah, oke, berubah menjadi 0. Nah,
Jadi 178 dibulatkan ke atas menjadi 200. Nah, sekarang 41. Angka yang paling kirinya adalah 4. Ya, puluhan, yaitu 4. Nah, berarti 4 ditambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya. Satunya berubah menjadi 0. Jadi 41 dibulatkan ke atas menjadi 50. Ya, sekarang jadi taksirannya berarti 200. Ya, dibagi, karena di sini bagi, jadi bagi ya 50. Jadi 200 dibagi 50 sama dengan 4. Ya, jadi taksiran atas 178 dibagi 41 yaitu 200 dibagi 50 sama dengan 4. Oke, contoh lagi. Taksiran atas dari 525 dikurang 18 adalah titik-titik. Nah, 525 angka yang paling kirinya berapa, Nana? Ya, betul, 5, 500-an. Ya, tinggal kita tambah 1. Jadi 5 tambah 1, 6. Nah, sementara puluhan dan satuan ini berubah menjadi 0. Nah, berubah menjadi 0. Jadi 525 dibulatkan ke atas menjadi 600. Oke. Nah, sekarang 18. Oke, 1 dan 8. Nah, yang paling kirinya adalah 1, ya, 1 puluhan. Maka tinggal kita tambah 1. Berarti 1 tambah 1, ya, betul, 2. Yang 8-nya, satuannya ini berubah menjadi 0. Jadi, 18 dibulatkan ke atas menjadi 20. Berarti, taksirannya jadi 600. Beras hitungnya di sini kurang, ya, berarti kita kasih kurang. 600 dikurang 20. 600 dikurang 20 sama dengan 580. Jadi, taksiran atas 525 dikurang 18, yaitu 600 dikurang 20, sama dengan 580. Oke, sekarang taksiran bawah. Taksiran bawah dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Nah, taksiran bawah dari 5,7 kali 3,3 adalah titik-titik. Nah, anak-anak, pada taksiran atas sebelumnya, angka paling kirinya ditambah 1. Tapi pada taksiran bawah, angka yang paling kirinya yaitu tetap, tidak bertambah. Contoh nih, 5,7, angka yang paling kirinya adalah 5. Nah, berarti dia tetap. Nah, walaupun di sininya persepuluhannya lebih dari 5, ya tidak berpengaruh, tetap. Karena ini taksiran bawah, maka angka yang paling kirinya tetap. Nah, 5, ya berarti tetap 5. Nah, sementara 7-nya berubah menjadi 0. Ya, karena 0 tidak berpengaruh, maka bisa kita hilangkan jadi 5. Jadi 5,7 dibulatkan ke bawah menjadi 5. Oke, sekarang 3,3. 3,3 angka paling kirinya 3, berarti tidak kita tambah, berarti tetap 3. Di sini 3, maka tetap 3. Nah, 3-nya ya berubah menjadi 0. 0 bisa kita hilangkan jadi 3. Oh, berarti 3,3 dibulatkan ke bawah menjadi 3. 3,3 dibulatkan menjadi 3. Nah, sekarang taksirannya berarti 5. Taksiran bawahnya berarti 5 dikali 3. Nah, 5 kali 3 sama dengan 15. Oke. Jadi taksiran bawah dari 5,7 kali 3,3 yaitu 5 kali 3 sama dengan 15. Contoh berikutnya, taksiran bawah dari 7,7. Nah, angka paling kirinya kan 7. Nah, 7 yang kiri nih, satuan. Maka dia tetap 7. Nah, di sini 0,0. Karena 0 tidak diperlukan, itu sama saja, maka bisa kita hilangkan. Oke, jadi 7,7 dibulatkan ke bawah menjadi 7. Nah, 4,4 berarti angka yang paling kirinya 4, tetap, nggak tidak bertambah. 4-nya berubah menjadi 0, 0 tidak kita hilangkan. Nah, jadi 4,4 dibulatkan ke bawah menjadi 4. Oh, berarti taksirannya berarti 7
Taksiran bawahnya 7, ya, tambah, ya, 4. 7 tambah 4 sama dengan 11. Jadi taksiran bawah 7,7 tambah 4,4, yaitu 7 tambah 4 sama dengan 11. Oke, contoh berikutnya, yang ratusan dan puluhan. Taksiran bawah dari 345 dibagi 27 adalah titik-titik. Nah, 345 angka yang paling kirinya adalah yang mana, anak-anak? Ya, betul, 3. Karena ini taksiran bawah, maka angka yang paling kirinya tetap. Berarti ratusan di sini. Ratusannya 3, berarti tetap 3. Nah, di sini 3 berarti 3. Nah, sementara puluhan dan satuannya sama. Seperti sebelum-sebelumnya, berubah menjadi 0. Nah, jadi 345 dibulatkan ke bawah menjadi 300. Nah, sementara 27, angka yang paling kirinya adalah 2, puluhannya 2, maka dia tetap 2. Nah, 7 berubah menjadi 0. Nah, maka 27 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi, taksiran bawahnya yaitu 300 dibagi, karena ini bagi 20. 300 bagi 20 sama dengan 15. Jadi taksiran bawah dari 345 dibagi 27 yaitu 300 dibagi 20 sama dengan 15. Nah, contoh selanjutnya, taksiran bawah dari 189 dikurang 62 adalah titik-titik. Nah, angka yang paling kirinya adalah ya 1. Jadi dia tetap 1. Ratusannya 1 ya 1, tidak bertambah. 89-nya puluhan dan satuannya berubah menjadi 0. Oke. Jadi 189 dibulatkan ke bawah menjadi 100. 62, ya kita bulatkan ke bawah berarti 6-nya nih, yang paling kirinya tetap 6. 2-nya berubah menjadi 0. Nah, jadi 62 dibulatkan ke bawah menjadi 60. Jadi hasil taksirannya 100 dikurang 60. Ya, sama dengan 40. Ya, jadi taksiran bawah dari 189 dikurang 62, yaitu 100 dikurang 60, sama dengan 40. Nah, sekarang taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik dilakukan dengan membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Nah, ini menurut aturan pembulatan. Nah, seperti sudah pernah kita pelajari pada pembulatan sebelumnya, ya, bahwa angka satuannya misalnya atau puluhannya kurang dari 5, nah, maka tetap ketika satuannya 5, 6, 7, 8, atau 9, maka bertambah 1. Oke. Taksiran terbaik dari 6,7 kali 4,2 adalah titik-titik. Nah, tentu kalian masih ingat bagaimana aturannya pembulatan 6,7. Berarti yang jadi acuan adalah persepuluhannya. Persepuluhannya di sini 7. Nah, kita lihat aturannya. Nah, jika angka persepuluhan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, yaitu satuannya tetap dan persepuluhannya dihilangkan. Jika angka persepuluhannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, yaitu satuannya bertambah 1 dan persepuluhannya dihilangkan. Atau 0 ya. Nah, 6,7 persepuluhannya lebih dari 5 nih 7, maka ya satuannya bertambah 1. 6 ditambah 1, ya jadi 7. Nah, sementara koma 7-nya 0, ya bisa kita hilangkan. Oke, jadi 6,7 ya dibulatkan menjadi 7. Oke. Dan selanjutnya 4,2. 4,2 persepuluhannya 2. 2 itu kan kurang dari 5, maka 4-nya di sini tetap. Nah, tetap 4. Nah, sementara koma 2-nya bisa kita hilangkan karena dia koma 0. Sama saja. Oke. Jadi 4,2 dibulatkan menjadi 4. Jadi hasil taksirannya 7 dikali ya 4.
7 kali 4 sama dengan 28. Nah, jadi taksiran terbaik 6,7 kali 4,2 yaitu 7 kali 4 sama dengan 28. Oke. Contoh berikutnya, taksiran terbaik dari pecahan campuran 2, 4 per 5 ditambah 1, 1 per 2 adalah titik-titik. Nah, langkah pertama bisa kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan desimal. Ya, salah satu caranya boleh seperti ini, atau boleh juga dengan cara lain kita bisa lihat dari pembilang dan penyebutnya. Oke, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan ini, kita ubah dulu jadi pecahan desimal. Masih ingat kalian yang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal? Ya, bisa seperti ini. Bisa ubah dulu kita jadi pecahan biasa, 5 kali 2, 10, ditambah 4, 14. Penyebutnya tetap 5. Jadi 14 per 5. Ingat, 14 per itu artinya bagi, berarti 14 dibagi 5, ya, sama dengan 2,8. Oke, pakai bagi kurung ya anak-anak. Yang 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Nah, seperti ini. 24 per 5 sama dengan 2,8. Nah, dibulatkan menjadi berapa? Berarti 2,8. Kita lihat tadi aturannya, persepuluhannya 8. 8 lebih dari 5. Karena 8 lebih dari 5, maka satuannya bertambah 1. Satuannya di sini 2. Nah, 2 tambah 1 sama dengan 3. Sementara 8-nya kita hilangkan karena berubah menjadi 0, bisa kita hilangkan. Jadi, 24 per 5 dibulatkan menjadi 3. Oke. Nah, selanjutnya 1 per 2. Ya, sama. Kita ubah dulu jadi pecahan desimal. 1 per 2. Nah, 1 per 2. Nah, 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Pembilangnya jadi 3. Sementara penyebutnya tetap 2. 3 per 2. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 adalah sama dengan 1,5. Nah, baru kita bulatkan. Oke, 1 per 2 sama dengan 1,5. Nah, 5 karena di sini persepuluhannya 5, nah kan lebih 5 atau lebih dari 5, maka satuannya bertambah 1. Nah, di sini berarti satunya bertambah 1. 1 tambah 1, 2. Nah, sementara 5-nya kita hilangkan karena 0. Ya, bisa kita hilangkan. Nah, jadi 1 per 2 sama dengan 1,5 dibulatkan menjadi 2. Oke. Jadi 2, 4 per 5 itu taksiran terbaiknya adalah 3. Nah, ya, kita tambah, karena di sini tambah. 1 per 2 taksiran terbaiknya atau dibulatkannya ya menjadi 2. Nah, jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi taksiran terbaik dari 2, 4 per 5 ditambah 1 per 2 yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5. Paham ya anak-anak? Ya, amin. Alhamdulillah. Nah, taksiran terbaik dari 4 per 6 ditambah 1 per 3 adalah titik-titik. Ya, sama seperti tadi. Ya, 4 per 6. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan desimal. 4 dibagi 6. Nah, 4 dibagi 6 itu sama dengan 0,666666. Nah, cukup kita ambil 2 angka di belakang koma. Karena 6666, 6-nya itu lebih dari 5, maka 6-nya tersebut kita tambah 1 jadi 7. Kita bulatkan. Jadi 0,67. Nah, 767. Atau kita bisa juga bulatkan lagi jadi 0,7. Nah, karena 6 atau 7 ini lebih dari 5, maka satuannya di sini ya bertambah 1. 0 ditambah 1 ya, sama dengan 1. Dan sementara di sini 0,67-nya itu berubah menjadi 0. Ya, 0 ya, tidak diperlukan karena sama saja. Maka 4 per 6 sama dengan 0,67 dibulatkan menjadi 1. Oke. Nah, kemudian 1 per 3 itu sama dengan 0,33333. Nah, cukup kita ambil 2 angka di belakang koma. Kok 3 yang di sini tidak bertambah? Ya, karena kenapa tidak bertambah? Karena
3. 3 kan kurang dari 5, maka dia tetap. Nah, ini kalau kita ambil satu angka 9 koma berarti tetap 3. 3 kurang dari 5, maka nolnya di sini tetap. Nah, nolnya tetap. Nah, 3-3-nya ya, 0,00 juga. Nah, berarti 0,33 dibulatkan menjadi 0. Oke. Nah, berarti 4/6 ya, kita bulatkan itu menjadi 1. Nah, itu ditambah ya, 1/3 dibulatkan menjadi 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Ya, jadi taksiran terbaik dari 4/6 tambah 1/3 yaitu 1 tambah 0 sama dengan 1. Oke, nomor selanjutnya, contoh berikutnya. Taksiran terbaik dari 743 dikurang 83 adalah titik-titik. Nah, 743 itu kita bulatkan, ingat nggak? Berarti yang jadi acuannya adalah puluhannya. Nah, puluhannya 4. Karena puluhannya 4, 4 itu kurang dari 5, maka ratusannya yang 7 ini tetap. Nah, berarti tetap 7. 7. Nah, sementara puluhan dan satuannya berubah menjadi 0. Oke, berubah menjadi 0, jadi 700. Jadi 743 dibulatkan menjadi 700. Nah, 83. Nah, ternyata satuannya di sini 3. 3 itu kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka puluhannya 8 ini tetap. Nah, jadi 8. Nah, 3-nya ini berubah menjadi 0. Jadi 80. Jadi 83 dibulatkan menjadi 80. Oke. Kalau misalnya di sini 5, bagaimana? Ya berarti 8-nya bertambah 1. Oke. Nah, jadi 700 dikurang 80. Nah, 700 dikurang 80 sama dengan 620. Jadi taksiran terbaik dari 743 dikurang 83 yaitu 700 dikurang 80 sama dengan 620. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.